Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam mencernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, selamat tahun baru 2024. Semoga kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan akan mengiringi langkah kawan baik semua di tahun 2024 ini dan tahun-tahun mendatang. Kawan baik, memasuki tahun 2024, itu perkembangan dan dinamika Pilpres itu semakin menarik. Kita akan melihat bahwa dari waktu ke waktu tren elektabilitas Anies Muhaimin Iskandar itu melesat, bahkan melewati pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini terlihat dari survei-survei yang dirilis pada bulan Desember yang lalu, karena beberapa lembaga survei itu melakukan survei pada akhir November sampai dengan minggu pertama atau minggu kedua, bahkan ada juga yang melakukan survei tersebut di bulan Desember. Dan nampak sekali bahwa tren Anies Amin itu melesat, melewati Ganjar Mahfud dan membuntuti Prabowo Gibran, sehingga tren elektabilitas Anies Caimin itu bertengger di posisi kedua. Pada minggu pertama di bulan Desember, salah satu yang rilis yang menempatkan Anies Imin di ranking kedua tentu saja survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Litbang Kompas menunjukkan angka yang menarik, bahwa Prabowo Gibran di 39-an, seperti ini angkanya, kemudian Anies Imin di 16-an, dan berikutnya adalah Ganjar Mahfud. Dan survei ini, hasilnya itu hampir senada dengan beberapa lembaga survei yang dirilis di minggu-minggu berikutnya. Kecuali yang anomali itu adalah indikatornya Burhan Muhtadi dan poltrekkingnya Hanta Yuda yang menempatkan Prabowo nomor 1 tapi Ganjar Mahfud yang nomor 2. Itu dirilis oleh indikator Burhanuddin Muhtadi dan oleh Hanta Yuda melalui lembaga poltrekking. Tetapi mayoritas lembaga yang lain itu menempatkan Prabowo memang di nomor 1 bersama Gibran, tetapi nomor 2-nya itu sudah mulai dibuntuti oleh pasangan Anies dan Caimin, baru berikutnya di ranking ketiga adalah Ganjar Mahfud. Nah, kalau tadi itu kita melihat angka yang dirilis oleh Litbang Kompas, maka LSI Denny JA juga menempatkan posisi Amin di nomor 2 membuntuti Prabowo Gibran. Angkanya seperti ini, Prabowo Gibran memang seperti ini angkanya, di atas 43-an, kemudian Anies Caimin di 26-an, kemudian berikutnya adalah Ganjar Mahfud. Nah, angka LSI Denny JA ini juga hampir sama dengan angka yang dirilis oleh lembaga survei Indoriset. Hanya saja angkanya itu berbeda sekitar 2,5 sampai 3% tuh dari angkanya LSI Denny JA. Kalau Indoriset seperti ini angkanya, seperti ini angkanya, dan urutannya Prabowo Gibran nomor 1, Anies Caimin nomor 2, dan Ganjar Mahfud di nomor 3. Selain LSI Denny JA, Indoriset dan Litbang Kompas, ada lagi lembaga yang disebut sebagai Polling Institute yang angkanya juga mirip-mirip. Angkanya seperti ini. Nah, apa yang bisa disimpulkan kalau mayoritas lembaga survei ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa angka Anies Caimin itu melesat drastis melewati dari angkanya Ganjar Mahfud dan sekarang itu membuntuti Prabowo Gibran. Kenapa Anies Caimin melesat sedemikian rupa? Saya kira salah satunya adalah karena keterkenalan atau popularitas
Anies Caimin baik dari sisi sosok, ya, personalities atau karakter, ya, dengan gagasan-gagasannya itu sudah mulai diterima oleh masyarakat, sudah mulai diketahui, sudah mulai dipahami oleh masyarakat, ya, sehingga jarak antara sejak dideklarasikan, ya, di Surabaya pasangan Anies Caimin ini sampai dengan selama bulan Desember, artinya pergerakan mereka secara masif turun ke bawah dengan berbagai acara, salah satunya melalui acara Desak Anies itu, kemudian selepetnya Imin atau selepetnya Caimin di beberapa tempat, turunnya mereka ke daerah-daerah, kemudian kerja seluruh kader dan caleg dari partai koalisi, ya, 3 partai koalisi yang bertanding itu di Pilpres kan di dukungan Amin itu adalah Nasdem, PKS dan PKB serta Partai Umat, ya, plus partai yang tidak ikut pemilu yaitu Partai Masyumi. Itu secara masif pergerakan kader-kader partai koalisi ini juga sudah mulai membuahkan hasil. Yang kedua, dukungan juga yang tidak kalah penting terhadap pasangan Amin itu dilakukan oleh organ-organ relawan yang bergerak secara masif dan organik, ya. Yang sebelum deklarasi partai-partai koalisi itu terjadi, relawan ini sudah bergerak terlebih dahulu. Nah, bahu-membahu antara kader partai koalisi dengan relawan itu berbuah hasil berupa dukungan masyarakat yang juga semakin besar. Padahal kalau kita melihat bahwa logistik pasangan Amin ini adalah yang paling minimal, ya. Kalau kita melihat pergerakan di lapangan, swadaya masyarakat dalam konteks mendukung pasangan ini luar biasa besar. Jadi salah satu modal pasangan Amin ini adalah diberkahi oleh partai koalisi yang kokoh, ya. Kemudian keyakinan dan semangat relawan yang paling militan di antara pasangan capres-cawapres yang lain, keikhlasan partai koalisi maupun relawan maupun masyarakat dalam memperjuangkan dan mensosialisasikan Mas Anies dan Caimin di lapangan, itulah yang pelan secara pasti, ya, pelan tapi pasti itu membuahkan dukungan-dukungan sehingga angka dan tren elektabilitas Mas Anies dan Caimin itu semakin meningkat. Dan masyarakat juga melihat bahwa, ya, pasangan Amin ini memberikan harapan tentang pemimpin yang memang serius dalam mengelola negara ini, mengelola bangsa ini. Ya, kepemimpinan Mas Anies dan Caimin itu terbukti. Ya, Mas Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Caimin tidak hanya pernah berada di birokrasi dengan menjadi menteri, ya, kemudian menjadi Wakil Ketua DPR, artinya di birokrasi maupun di legislatif, ya, di eksekutif maupun di DPR, itu rekam jejaknya itu sudah mulai diketahui oleh banyak pihak. Artinya kedua pasangan ini tak hanya memiliki rekam jejak tapi juga berpengalaman dalam mengelola negara dengan amat sangat serius. Narasi kebalikannya itu adalah narasi jogetin aja, senyumin aja, narasi gemoy. Itu yang pelan secara pasti juga membuat masyarakat yang semakin cerdas itu tersadar bahwa negara ini harus dipimpin oleh para pemimpin yang notabene yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya itu adalah sosok-sosok yang sangat serius mengelola negara, bukan sosok-sosok yang terkesan itu bermain-main, ya. Gemoy, senyumin, joget, itu adalah bukti
bahwa sepertinya negara ini dikelola dengan main-main saja, karena cukup dengan joget-joget saja. Nah, lama-lama masyarakat juga tersadar atau tersadarkan oleh fenomena ini bahwa saatnya Indonesia dan rakyat bangsa ini memilih pemimpin yang memang serius mengelola negara ini, gitu. Jadi kesadaran ini berlangsung dan akan terus meningkat secara masif di kalangan masyarakat, sehingga ya tidak mengherankan terjadi migrasi dari para pendukung Prabowo Gibran maupun para pendukung Jokowi maupun para pendukung Ganjar Mahfud itu kepada pasangan nomor urut 1, ya, pasangan Anies Caimin. Nah, jadi kerja-kerja yang masif dilakukan oleh pasangan Amin beserta para pendukungnya, baik dari partai koalisi maupun dari relawan dan juga seluruh segmen masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai maupun organ relawan manapun, itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda positif ke arah peningkatan tren elektabilitas Mas Anies dan Caimin ini. Jadi narasi gemoy, narasi joget itu sepertinya telah mencapai anti klimaks dan gagal total dalam meraih dukungan dan hati masyarakat. Apalagi ya dalam situasi seperti sekarang, negara ini kan sedang tidak baik-baik saja. Karena itu dibutuhkan perubahan. Kenapa tidak baik-baik saja? Hutang APBN kita itu semakin menggunung. Daya beli masyarakat itu semakin rendah. Sulitnya mencari pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Kemudian harga-harga sembako melonjak drastis. Tetapi negara atau pemerintah itu seperti sibuk bagaimana cara memenangkan pilpres ini, gitu, sehingga itu yang membangkitkan gelombang perubahan dari kalangan masyarakat. Demikian kawan baik, terima kasih.